komposit dari PLN ini? Berapa asetnya, berapa kewajibannya, berapa utangnya? Ya, oke. Jadi aset kita sekitar 550 triliun rupiah. Besar sekali, Pak. 550 Besar. triliun. Ini salah satu perusahaan yang punya aset terbesar di Indonesia. Ya. Kemudian revenue kita juga cukup besar, 250 triliun rupiah. 250 triliun revenue-nya. Revenue-nya. Jadi ini angka yang juga besar, Ya. dan oleh karena itu PLN itu mendapatkan urutan ke-477 dari perusahaan terbesar di dunia. 477 ya. Nah, ranking ini diberikan oleh Fortune, majalah Fortune. Majalah Fortune 500. Nah, baru pada bulan Juli kemarin kita mendapatkan ranking tersebut. Kemudian kalau Anda tanya kewajiban, pada tahun ini kita harus membayar hutang pokok berikut bunga, itu totalnya 51 triliun rupiah. 51 triliun rupiah. 31 triliun itu berupa bunga, yang 20 triliun berupa pokok. Jadi angka-angka PLN itu angkanya triliun-triliun. Tapi laba? Laba operasi tahun 2013 itu 39 triliun rupiah. Laba kotor ya? Laba bersih, ya laba kotor. Laba bersih, laba operasi istilahnya 39 triliun rupiah. Namun pada tahun 2013 kita mengalami apa yang disebut rugi kurs, dan itu angkanya 48 triliun. Sehingga kalau dijumlahkan kita rugi 29 triliun. Dan itu terelakkan karena pinjaman dalam dolar ya. Berapa posisi utang? Utang kita dolar sekarang ini 270 triliun. Itu dalam dolar ya? Ya, utangnya dalam dolar. Tapi tadi dalam rupiah satuan. Nah, ini dengan utang yang besar, tapi tadi kebutuhan investasi 5 tahun ke depan 77,4 miliar dolar itu bagaimana? Ya, ini pilihan tentu. Bagaimana kita membiayai investasi kelistrikan ini untuk katakan 5 atau 10 tahun ke depan. Apakah kita memakai pola yang sama seperti ini, artinya bertumpu banyak kepada hutang, ataukah kita memperbesar porsi ekuitasnya? Ini tentu pilihan, dan tentu bukan hanya PLN yang bisa memutuskan hal ini. Kita harus bicara dengan pemerintah. Secara singkat, kira-kira apa yang diharapkan oleh Anda untuk PLN ini agar dia bisa sehat, bisa melayani pelanggan? Ya, saya berharap sih struktur antara ekuitas dan modal, ya, ekuitas dan hutang yang saat ini hutang kita itu 257% dari ekuitas itu diperbaiki. Saya mengharapkan sih angkanya tidak lebih dari 150%. Artinya utang itu 1,5 kali dari ekuitas. Nah, itu yang kita inginkan. Kemudian juga tingkat keuntungan PLN itu diperbaiki ya. Saat ini return on asset itu pada angka kurang dari 2%. Nah, sebaiknya return on asset itu pada angka 6%. Kalau itu bisa kita capai, maka sustainability dari investasi ketenaga listrikan di Indonesia itu akan relatif terjamin, dan juga investor di luar negeri melihat bahwa industri ketenaga listrikan di Indonesia ini sangat sehat, sehingga mereka datang karena melihat bahwa industrinya sangat menguntungkan. Sudah sekitar 29 tahun di PLN, hampir 3 tahun dari dirut PLN, jadi secara karir ya udah sukses ya. Tapi sebagai manusia, kira-kira apa yang ingin dikenang oleh Pak Nur ini? Saya bersama direksi PLN tentu ingin meninggalkan warisan, warisan, legacy gitu ya. Yang pertama adalah non-cash. Jadi baik pelanggan maupun rekanan PLN dalam berhubungan dengan PLN semuanya non-cash, semuanya electronic transfer, dan semuanya komputerisasi. Itu saya menginginkannya. Kemudian juga budaya. Ya, sekarang kami punya semboyan PLN bersih no suap. Nah, saya ingin semboyan itu bisa bersih tanpa suap. Bersih tanpa suap itu abadi. Jadi karena ciri-ciri dari sebuah perusahaan yang modern tentu adalah sama sekali tidak ada korupsi, sama sekali tidak ada suap, walaupun jumlahnya kecil. Ya, itu akan menjadi abadi. Dan tentu saja ini akan menjadi korporasi modern yang perusahaan energi yang terbesar di Asia Tenggara itu dengan mudah kita raih, dan ini akan menjadi
perusahaan idaman. Artinya lulusan perguruan tinggi ketika ditanya, kamu ingin berkarir di mana? Ingin ke PLN. Nah, perusahaan kebanggaan. Perusahaan yang membanggakan. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Nur Pamuji, Direktur Utama PT PLN. Tadi kita mendengar bagaimana tekad PLN untuk menjadi perusahaan modern dan menjadi kebanggaan Indonesia. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.